Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Reventrako dengan NIM 2314 2011 64 kelas 4 jurusan keperawatan semester 2. Pada saat ini, saya akan membahas tentang penyakit asmatikus. Gina 2021 mencatat bahwa asma yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal nafas akut, pneumotoraks, atau kondisi di mana terdapat udara di ruangan pada paru-paru dan dinding dada, dan peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan. Status asmatikus adalah keadaan darurat medis, suatu bentuk eksaserbasi asma ekstrim yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia, dan gagal napas sekunder. Patofisiologi asma. Yang pertama, peradangan kronis. Asma muncul akibat peradangan kronis pada saluran pernafasan bagian bawah. Peradangan bersifat multifaktorial, termasuk genetik, lingkungan, dan mikrobioma pasien. Penyempitan saluran pernafasan. Penutupan saluran pernafasan prematur saat ekspirasi meningkat kapasitas residu fungsional dan menyebabkan terperangkapnya udara. Distribusi udara yang terperangkap secara heterogen mengakibatkan ketidaksesuaian ventilasi perfusi dan hipoksemia. Ketiga, gangguan metabolisme. Hipoksemia memicu metabolisme anaerobik dan oksidosis laknat. Alkalosis respiratorik awalnya mengembangkan asidosis hingga terjadi kelelahan pernapasan. Berikut faktor risiko status asmatikus. Yang pertama, paparan alergen. Paparan terhadap alergen dapat memicu serangan asma yang dapat berkembang menjadi status asmatikus. Kedua, polusi udara. Paparan terhadap polusi udara juga dapat meningkatkan risiko terjadinya status asmatikus. Ketiga, stres berat. Stres berat dapat memperburuk gejala asma dan meningkatkan risiko asmatikus. Yang keempat, kontrol asma yang buruk. Tidak mengontrol kondisi asma dengan baik, seperti tidak menggunakan obat asma secara benar dan teratur, dapat memicu status asmatikus. Gejala status asmatikus. Sesak nafas. Sesak nafas yang semakin memburuk dan tidak kunjung membaik merupakan gejala utama status asmatikus. Mengi. Bunyi mengi yang terus-menerus dan tidak berkurang meskipun telah memberikan pengobatan juga menjadi ciri status asmatikus. Berikut, batuk tak kunjung berhenti. Batuk yang tidak kunjung berhenti dan menyebabkan kekurangan oksigen merupakan gejala lain dari status asmatikus. Komplikasi status asmatikus. Gagal nafas. Gagal nafas dapat terjadi akibat saluran pernafasan yang melebar dan penuh lendir. Berikut, hipoksemia. Hipoksemia atau kerusakan otak akibat darah tidak mengandung cukup oksigen dalam waktu yang lama. Berikut, henti jantung. Henti jantung dapat terjadi akibat kekurangan oksigen yang parah dan berkepanjangan. Gangguan metabolisme, alkalosis respiratorik, dan hiperkarbia juga dapat terjadi sebagai komplikasi status asmatikus. Pemeriksaan penunjang asma. Arus puncak ekspirasi. Pemeriksaan arus puncak ekspirasi dengan alat pH flow rate meter. Uji reversibilitas. Uji reversibilitas dengan bronkodilator untuk menilai ada atau tidaknya obstruksi saluran nafas. Uji alergi. Uji alergi untuk menilai ada atau tidaknya alergi yang dapat memicu serangan asma. Berikut, fototoraks untuk menyingkirkan penyakit selain asma. Pentingnya kontrol asma. Yang pertama, identifikasi pemicu. Mengetahui dan menghindari pemicu serangan asma adalah langkah pertama untuk memicu status asmatikus. Yang kedua, penggunaan obat. Menggunakan obat asma secara teratur dan sesuai resep dokter dapat membantu mencegah serangan asma. Yang ketiga, pemantauan gejala. Pemantauan gejala asma secara rutin dapat membantu mendeteksi
Eksaserbasi dini dan mencegah status asmatikus. Penanganan status asmatikus. Yang pertama, oksigen. Pemberian oksigen segera untuk mengatasi hipoksemia merupakan langkah pertama dalam penanganan status asmatikus. Yang kedua, bronkodilator. Pemberian bronkodilator secara nebulisasi atau suntik untuk melebarkan saluran pernafasan. Yang ketiga, kortikosteroid. Kortikosteroid diberikan untuk mengatasi peradangan dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Demikianlah pembahasan singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan untuk para adik-adik SMA atau SMK yang sudah lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.